mana kita bersama-sama merayakan akan Hari Ibu. Saya sangat mengucap syukur dan di mana para ibu adalah sesuatu ya orang, saya katakan tema saya hari ini, ibu adalah seorang yang spesial. Berapa banyak katakan amin? Amin. Para ibu katakan amin yang lebih kencang. Amin. Saudara entah diberkati anak atau enggak ya, tetapi ibu rohani, ibu apapun juga ya, ibu yang ada di dalam gereja Tuhan, maka dari itu saya percaya saudara adalah semua orang-orang yang spesial. Orang-orang yang mana Tuhan pakai akan kehidupan saudara. Yang mana seringkali saudara berpikir saudara hanya sebagai ibu rumah tangga. Ada seorang yang mengadakan sesuatu perhitungan, yaitu seorang attorney yang bernama Michael Minton. Ya, dia memperhitungkan akan value daripada seorang ibu rumah tangga. Banyak orang memperdebatkan pada saat ini, bahkan sampai di politik pun, ya, memperdebatkan karena ada beberapa orang-orang calon presiden yang mana istrinya nggak pernah bekerja dan lain sebagainya. Tetapi ya, attorney ini mengatakan seorang ibu yang tidak bekerja, ya, meskipun dia hanya seorang ibu rumah tangga, maka dari itu dia katakan bahwa ibu itu ya, dia memberikan suatu list. Ibu seorang sopir bagi anak-anak, ya, sometimes yang menyukai garden, dia sebagai gardener, sebagai family counselor, sebagai maintenance worker, sebagai cleaning woman, sebagai housekeeper, sebagai cook, sebagai orang pekerjaan yang mana melakukan seperti pekerjaan suruhan, di mana anak menyuruh ibu, anak yang nggak bisa mungkin naik ke salah satu tempat, dia panggil ibunya untuk membantu dan lain sebagainya, untuk mengambilkan sesuatu. Ibu disuruh sini, disuruh sana, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, ada ibu yang melakukan bookkeeper, ya, sebagai bookkeeper yang melakukan bookkeeping di rumahnya, dan juga ada seorang ibu yang melakukan decorator, ya, dekorasi untuk untuk rumahnya juga. Bahkan ada ibu yang sebagai dietitian harus mengatur bagaimana diet daripada anak dan suaminya. Ada seorang ibu yang mana juga ya dipakai untuk mengobati akan anak-anaknya. Ya, kadangkala saya melihat ada seorang ibu ya yang mana anaknya lari mendekat kepada ibunya, ya, tangannya mungkin terjepit dan lain sebagainya. Padahal nggak diobatin apa-apa oleh ibunya, hanya sini ya, ditiup-tiup gitu. Ya, ternyata anak itu ya sudah bisa segar kembali dan lain sebagainya, ya. Nah, ibu-ibu yang demikian diperhitungkan oleh attorney ini, oleh lawyer ini, ya, yang bernama Michael Minton, diperhitungkan di dalam setiap tahunnya kira-kira lebih daripada 60.000 kalau digaji. You can believe that? Seorang ibu yang tidak bekerja, yang hanya sebagai ibu rumah tangga, melakukan seluruh kegiatannya, attorney ini memperhitungkan, thank you Kenny, memperhitungkan bahwa kalau diperhitungkan semuanya lebih daripada 60.000 kalau harus digaji. Seringkali kita mungkin mengabaikan, seringkali kita tidak berpikir secara demikian. Maka dari firman Tuhan hari ini saya katakan, mothers are special people. Ibu itu seorang yang very special. Saudara dan saya tidak menjadi seperti apa kita kalau kita ini tidak mempunyai seorang ibu. Amin, saudara. Saudara tidak akan menjadi seperti saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa ya, aku sekolah karena kemauanku.
Aku pandai karena kemauanku. Aku bisa demikian karena kemauanku. Aku mempunyai rumah karena kemauanku, karena kebisaanku, karena keahlianku. Tetapi sebenarnya saudara bisa ada seperti ini. Setiap daripada kita ada karena ibu kita. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, saya percaya kita sangat diberkati oleh ibu kita. Ibu kita tidak hanya mengandung, ibu kita tidak hanya melahirkan, tetapi ibu kita adalah sesuatu bagian yang penting daripada kehidupan, melengkapi kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Biarlah siang hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama. Apakah benar bahwa ibu kita adalah bagian daripada kehidupan kita? George Washington mengatakan, saudara, George Washington, saya mempunyai slide, ya, silakan Valdi. Ya, George Washington mengatakan, presiden daripada Amerika ini mengatakan bahwa all I owe to my mother. Dia berkata, saudara, semua apa adanya saya ini, saya berhutang kepada mami saya. Dia katakan. Seorang presiden yang terkenal, seorang presiden yang pernah memimpin akan negara ini, dia berkata dia sebagai seorang yang berhutang kepada ibunya. Biarlah demikian setiap daripada kita pun juga boleh menyadari akan hal ini. Kita boleh diingatkan pada saat hari ibu ini, kita boleh diingatkan kembali bagaimana ibu kita mengasihi kita. Mungkin mereka pernah mengecewakan kita, tetapi still kita ada sampai saat ini karena ibu kita. Ada amin saudara. Kita ada karena ibu kita. Apa yang dikatakan oleh George Washington juga terjadi. Kita bisa melihat bersama-sama pagi hari ini apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang terkenal juga yang ada di dalam Alkitab. Saya sudah pernah menyampaikan kepada saudara tentang Yokebed. Saya ingin mengutipnya sebagian daripada apa yang saya sudah sampaikan yang lalu. Yokebed seorang yang luar biasa, seorang yang terkenal seperti Musa. Musa sampai saat itu dia sebagai orang yang luar biasa karena ibunya. Karena ibunya. Saudara, kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Musa menjadi seorang seperti dia karena ibu yang dipunyainya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruh peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya yang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan itu mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentu ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Saudara, kita melihat akan cerita ini. Ternyata Musa. Ternyata Musa tidak hanya dibesarkan oleh seorang ibu yang bernama Yokebed saja. Tetapi Musa dianugerahkan 2 orang ibu.
yaitu ibu yang bernama Yokebed orang Ibrani yang melahirkan dia, dan Moses juga dianugerahkan seorang ibu, yaitu putri Firaun. Sesuatu dua orang yang mana ada sesuatu kesamaannya, ada sesuatu yang dipunyai oleh kedua ibu ini. Kedua ibu ini mempunyai sesuatu role yang sama kalau saya boleh katakan, yaitu role di mana kedua-duanya mengasihi akan bayi, mengasihi akan anak. Saya percaya tidak semua wanita menyukai akan anak, tetapi ibu Musa dan putri daripada Firaun sangat mengasihi dan menyukai akan anak-anak. Pada saat itu bukan sesuatu yang mudah. Pada saat itu bukan sesuatu yang gampang bagi mereka untuk mengasihi akan anak atau memelihara anak. Karena pada saat itu diperintahkan oleh Firaun untuk semua bayi orang Ibrani untuk dibunuh. Maka itu bukan sesuatu yang mudah bagi Yokebed. Bukan sesuatu yang mudah untuk dia memelihara selama 3 bulan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan oleh Yokebed sehingga dia memeliharanya. Alkitab mengatakan selama 3 bulan. Yokebed begitu mengasihi akan Musa. Yokebed memeliharanya sehingga pada saat dia, Alkitab katakan, sehingga pada saat dia sudah tidak bisa memeliharanya lagi, maka dari itu mereka membuat akan seperti peti pandan yang dilapisin dengan ter dan dilabuhkan di teberau sungai Nil, katakan. Sesuatu yang dilakukan oleh ibu daripada Musa. Saya percaya ada sesuatu rencana. Karena dia sangat mengasihi akan Musa. Karena dia sangat mengasihi bukan hanya sekedar anak, tetapi dia mengasihi di mana Tuhan memberikan, menganugerahkan kepadanya. Maka dari itu dia tidak menginginkan untuk anak ini dibunuh. Tidak menginginkan untuk anak ini digugurkan. Tidak menginginkan anak ini untuk ditenggelamkan di sungai Nil seperti apa yang diperintahkan. Saya percaya pada saat dia melabuhkan, tentunya Yokebed melihat akan bayi-bayi yang meninggal di sungai Nil pada saat itu. Karena saya percaya banyak sekali ibu-ibu yang gak tahan. Mereka harus melakukan akan sesuatu pembunuhan. Karena pada saat itu merupakan sesuatu culture. Kalau saya boleh katakan merupakan sesuatu kebudayaan daripada mereka. Yaitu membunuh akan bayi-bayi. Membunuh bayi-bayi. Maka dari itu hal ini membuat saya mengingatnya kembali. Saya mengucap syukur. Meskipun mami saya sudah mempunyai anak 8. Tetapi anak yang ke-9 dibiarkan hidup. Ada amin saudara, saya anak yang ke-9. Saya tidak digugurkan. Saya mengucap syukur. Ibu saya masih memelihara, membesarkan saya. Ibu saya masih memberi makan, masih mendidik, masih melakukan sebagaimana dia sebagai seorang ibu. Mengusahakan untuk selalu masih di dalam kehidupan. Ibu Musa tidak hanya melahirkan. Dia meskipun dia sebagai orang Ibrani, tetapi dia berani untuk mempertahankan. Dia memilih akan kehidupan bagi anaknya. Yokebed memilih kehidupan bagi Musa. Dia tidak rela untuk anaknya dibunuh. Meskipun kalau saya boleh katakan kebudayaan pada saat itu adalah budaya membunuh akan bayi-bayi. Bagaimana di dalam kehidupan daripada putri Firaun. Putri Firaun juga seorang ibu yang sama kalau saya boleh katakan. Karena dia melihat anak itu. Dan anak itu pada saat ditemukan dia tahu bahwa anak itu adalah anak orang Ibrani.
Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-6, dikatakan di situ bahwa ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang apa? Ibrani. Putri Firaun tahu bahwa bayi ini adalah bayi orang Ibrani, yang sebagaimana perintah daripada bapaknya sendiri bahwa bayi ini harus dimatikan. Bayi ini harus dibunuh. Bayi ini akan menjadi sesuatu yang bahaya untuk negaranya. Bayi ini akan menjadi sesuatu yang bahaya untuk keluarganya. Tetapi Putri Firaun choose life. Putri Firaun memilih kehidupan sehingga memelihara akan Musa. Saya percaya tidak mudah. Karena bapaknya sendiri yang memerintahkan. Karena bapaknya sendiri yang menyuruh untuk setiap bayi-bayi daripada orang-orang Ibrani harus dimatikan. Dan maka dari itu, pada saat mereka memelihara akan bayi Musa, membesarkan Musa, mendidik Musa, maka dari itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada amin, saudara. Saya percaya, saudara, di dalam kehidupan kita, ibu-ibu kita secara jasmani juga demikian. Bagaimana mereka memilih akan kehidupan. Bagaimana mereka memilih untuk tidak menggugurkan saudara dan saya. Sehingga kita hidup pada saat ini. Karena mereka memilih kehidupan. Bagaimana mereka memilih hidup dengan mereka mendidik kita. Sehingga kita bisa mengalami sesuatu kehidupan di dalam kehidupan kita saat ini. Ada amin, saudara. Mungkin kita hanya berpikir hanya kehidupan secara badaniah. Tetapi bagaimana kehidupan di dalam masa depan. Ibu saudara tetap ikut andil di dalam kehidupan dalam masa depan saudara. Ada amin, saudara. Saya begitu melihat betapa istri saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya untuk memikirkan akan masa depan. Karena apa? Karena saya percaya dia sebagai seorang ibu memikirkan akan kehidupan yang tidak hanya saat ini saja, tetapi kehidupan untuk masa yang akan datang. Ada amin. Bagaimana ibu berusaha. Seorang ibu, saya melihat banyak sekali ibu-ibu yang ada di dalam gereja ini. Meskipun begitu susah memberikan makan kepada anaknya, tetapi mereka memilih untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Tidak membiarkan anaknya nggak makan, ya udah. Mereka mengejar anaknya, mencarikan mainan untuk anaknya supaya anaknya mau makan. Iya. Berusaha sedemikian mungkin karena ibu ini memilih kehidupan. Ada amin. Saya percaya banyak para ibu juga memilih kehidupan. Dengan mereka kalau ada anak yang sakit, mereka dengan sedih memelihara akan anaknya, mengobati akan anaknya, membawa ke dokter karena they choose life. Amin, saudara. Sering kita tidak berpikir secara demikian. Kita sering mungkin bahkan ya yang pernah saya juga lakukan sebelum saya bertobat. Saya pernah kurang ajar terhadap ibu saya. Karena saya tidak pernah memikirkan akan hal-hal ini. Tetapi kalau kita memikirkan seperti apa yang dilakukan oleh Yokebed dan putri daripada Firaun, mereka yang memilih akan kehidupan. Ibu-ibu kita pun juga sama, mereka memilih kehidupan. Kehidupan untuk masa depan, kehidupan untuk pada saat kita sakit, kehidupan di dalam kita belajar, bagaimana nanti dengan belajar kita, bagaimana saya melihat banyak para ibu juga, bagaimana mereka berdoa untuk anak-anaknya. Mereka mendoakan, mereka mengajar, mereka membawa ke gereja. Karena apa? Karena mereka tidak mau kerohanian mereka mati. Mereka tidak mau mengalami sesuatu kematian spiritual. Banyak sekali ibu ya yang melakukan semuanya ini. Bahkan menasehati akan anak-anaknya. Jangan pernah mencoba drugs. Jangan pernah
melakukan sexual before marriage, dan lain sebagainya. Karena ibu menginginkan kehidupan bagi anak-anaknya. Ada amin, saudara? Biarlah setiap daripada kita boleh diingatkan kembali akan hal ini. Yokebed memilih kehidupan, putri Firaun memilih kehidupan. Lain daripada itu, saudara, apa yang terjadi pada saat ini di Amerika ini juga. Di Amerika pada saat ini mengalami sesuatu kebudayaan, mungkin saudara nggak realize, mengalami sesuatu kebudayaan, yaitu melakukan abortion. Abortion sekarang saat ini banyak sekali terjadi di mana-mana. Mengejutkan saya melihat statistik. Di tahun 2008, 1.2 million abortion di United States. Banyak atau tidak banyak? 1.2 million di dalam tahun 2008 abortion dilakukan di United States. 84% dilakukan oleh unmarried women. 50% diantaranya dilakukan oleh wanita di bawah 25 tahun. 33% umur 20 sampai umur 24 tahun. Dan 17% dilakukan oleh teenager. Ini yang terjadi di Amerika, saudara. Alasan mereka, 3/4 daripada orang-orang yang melakukan abortion mengatakan karena mengganggu pekerjaan, sekolah, dan tanggung jawab yang lain. 34 mereka menggugurkan karena mereka pekerjaannya tidak mau terganggu, kesibukannya tidak mau terganggu, ya, dan juga sekolah mereka tidak mau gagal. Tetapi mereka, ya, yang 84% tadi, mereka melakukan karena sebelum pernikahan. Mereka mau melakukan, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka tidak mau terganggu sekolah mereka tidak mau mengganggu karier mereka tidak mau terganggu akan segala kesibukan mereka, sehingga mereka menggugurkan. 3/4 mereka alasan mereka demikian. Dan setengah daripada orang-orang yang menggugurkan mengatakan karena mereka tidak mau menjadi single parent. Mari laki-laki, lebih baik tidak berbuat. Ya, I'm talking to you all. Lebih baik tidak berbuat. Ya, mengikuti akan firman Tuhan daripada berbuat dan tidak bertanggung jawab. Mereka takut menjadi single mother, maka dari itu mereka menggugurkan. Yang paling saya sedih, saudara, 47% wanita yang aborsi, mereka sebelumnya pernah melakukan aborsi paling tidak sekali. What's that mean? Apa artinya? Menjadi kebiasaan. They do not feel anymore killing baby. Ya, bahwa mereka membunuh anak-anak, mereka tidak merasa lagi. Menjadi sesuatu budaya, menjadi sesuatu kebudayaan atau kebiasaan mereka. Ya. Semuanya ini di tahun 2008. Kalau dihitung, 821 abortion setiap 1000 kehidupan. Ya, setiap 1000 kehidupan pasti ada 821 yang aborsi. That's a lot. That's a lot. Maka dari itu, ini yang terjadi di United States. Kebudayaan saat ini sangat menjurus ke hal-hal yang demikian. Maka dari itu, saya ingat
Apa yang terjadi pada saat zaman daripada Yokebed dan putri Firaun bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau mereka memilih akan kehidupan, ini merupakan sesuatu yang mulia. Ada amin, saudara. Sesuatu yang mulia, yang mana rencana daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara, saya nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah melakukan abortion. Mungkin saudara pernah mendengar teman saudara di tempat kerja atau dimanapun juga. Atau mungkin saudara pernah mempunyai saudara pernah melakukan abortion. Ingatkan kepada mereka, dan saya juga ingin ingatkan kepada saudara. Apa yang terjadi pada saat zaman daripada Musa. Ada sesuatu penghukuman memang. Allah menghukum orang-orang Mesir pada saat itu. Setiap anak sulung di dalam tulah yang ke-10. Setiap anak sulung daripada orang Mesir bersama dengan seluruh budaknya. Mereka semua akan mati. Sesuatu penghukuman daripada Allah. Saya percaya apa yang saya sampaikan untuk Amerika. Aborsi yang terjadi begitu besar di Amerika. Allah juga akan menghukum akan negara ini. Allah akan menghukum kepada setiap orang yang berbuat aborsi. Allah akan menghukumnya. Tetapi satu hal yang kita ingat juga, di situ ada pengampunan. Dikatakan setiap rumah yang dioleskan oleh darah anak domba, maka dari itu akan terlewatkan akan penghukuman itu. Bagi setiap kehidupan kita yang memanggil akan nama Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita, pengampunan Tuhan itu terjadi. Kenapa Tuhan melakukan akan hal ini? Kenapa Tuhan menghukum, tetapi Tuhan mengampuni? Karena Tuhan memilih kehidupan. Karena Tuhan choose life. Amin. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Sesuatu yang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu saya berkata bahwa ibu adalah bagian daripada rencana dan kehendak daripada Allah. Bagaimana membawa akan kehidupan bagi anaknya, bagaimana membesarkan, bagaimana membawa kepada masa depan anaknya, di mana rencana Tuhan mengatakan masa yang depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita, semuanya karena ibu. Maka dari itu tidak heran kalau George Washington mengatakan, saya berutang kepada ibu. Biarlah setiap daripada kita boleh selalu senantiasa ingat akan hal ini. Satu hal yang saya ingin katakan, waktu saya nggak banyak karena masih banyak acara. Satu hal yang saya ingin katakan, apa yang terjadi dengan putri daripada Firaun. Putri daripada Firaun, dia membesarkan akan Musa. Dia mendidik Musa secara luar biasa. Dan putri daripada Firaun, meskipun ini bukan anaknya sendiri. Saya ingin katakan untuk para ibu yang ada di tempat ini. Meskipun mungkin saudara tidak dikaruniai anak. Tetapi saudara semua bisa menjadi ibu-ibu rohani. Ibu-ibu yang bisa membesarkan bersama-sama dengan ibu yang jasmani seperti Yokebed. Putri Firaun membesarkan akan Musa sehingga Musa bisa menjadi orang yang luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saudara buka bersama-sama dengan saya secara cepat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-20 pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya.
Ada amin, saudara. Disinilah sesuatu yang luar biasa yang diinvestkan. Yokebed berusaha secara luar biasa untuk menyelamatkan akan bayi Musa. Dengan akal, dengan segala yang dia punyai, dia menyelamatkan asal hidup akan baby Musa. Dan saya percaya juga putri Firaun meskipun bukan anaknya sendiri, tetapi Tuhan pakai akan putri Firaun untuk membesarkan akan Musa, mendidik akan Musa, mendidik secara luar biasa. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pun dikatakan bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Saya percaya semuanya ini dilakukan oleh putri Firaun. Amin, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, meskipun saudara mungkin pada saat ini bersama-sama dengan ibu-ibu yang yang mempunyai anak, tetapi saudara bisa menjadi ibu rohani yang membesarkan, yang bisa mendidik ya akan anak-anak untuk mempunyai hikmat yang luar biasa. Seperti dikatakan, Musa mendapatkan kuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Semuanya ini karena putri Firaun. Semuanya putri Firaun. Tapi satu hal, saudara, satu hal yang saya ingin untuk sampaikan kepada saudara, sesuatu yang diberikan oleh putri Firaun, mungkin di dalam ketidaktahuan dia, karena tidak di dalam pengenalan kepada Allah, ada sesuatu yang ada sesuatu yang kurang yang dipunyai oleh putri Firaun. Sehingga apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Saudara buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Yokebed mempunyai sesuatu yang lebih. Karena Yokebed memperkenalkan Allah kepada Musa. Yokebed yang memberitahukan tentang Allah kepada Musa. Putri Firaun karena dia tidak mengenal, hanya dia memberikan pendidikan. Hal ini boleh mengingatkan kepada setiap daripada kita. Anak-anak kita, mungkin dengan segala aktivitas yang kita berikan, mungkin dengan segala pendidikan, dengan segala tutor, mungkin dengan segala apapun juga kita bisa berikan kepada anak-anak kita, tetapi tanpa Allah, anak kita kosong. Ada amin, saudara. Musa menolak menjadi putri Firaun. Karena apa? Karena ada sesuatu yang missing. Sesuatu yang missing. Musa mengerti akan Allah. Mengerti akan kehendak daripada Allah. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, mari para ibu, kita tidak hanya sekedar memberikan pendidikan. Kita tidak hanya sekedar memberikan les ini, les itu, les berbagai macam. Tetapi biarlah menjadi tanggung jawab kita memberikan, memberitahukan akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi orang yang whole. Mereka akan menjadi orang yang tidak akan mengalami kekurangan apapun juga. Biarlah setiap daripada ini boleh mengingatkan kepada kita, ibu, seorang yang rela berkorban apapun juga. Ibu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk rencananya boleh terjadi. Di dalam Alkitab saya nggak banyak waktu. Di dalam Alkitab banyak sekali hal-hal yang kita bisa melihat bagaimana pengorbanan seorang ibu. Saudara ingat akan cerita daripada dua ibu yang merebutkan anak yang di hadapan daripada Salomo, Raja Salomo, yang mengatakan ini anakku, ini bukan anak dia dan lain sebagainya. Mereka berebut satu dengan yang lain. Ya, seorang ibu yang mengasihi, rela berkorban. Dia mengatakan kepada Salomo, dia berkata, biarlah kau berikan anak ini untuk ibu itu.
Karena apa? Karena ibu tidak mengendakin anaknya dibelah, dibagikan menjadi dua. Ibu yang mengendaki kehidupan, rela mengorbankan akan apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi haknya untuk kehidupan daripada anaknya. Inilah ibu. Ibu yang ingin untuk anaknya sukses. Sukses di dalam pelayanan. Ibu yang menginginkan anaknya sukses di dalam pendidikan. Ibu yang menginginkan anaknya sukses ada di dalam sesuatu kedudukan. Saudara ingat siapa ibu ini di dalam Alkitab? Yaitu ibu daripada anak-anak Zebedeus. Ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Yang pada saat bertemu dengan Yesus mengatakan, ya, untuk anaknya bisa duduk nanti di sebelah kanan dan di sebelah kiri daripada Allah. Inilah doa daripada ibu. Inilah kehendak daripada ibu. Maka itu gak heran saudara, kalau ibu saudara mungkin berdoa untuk saudara, menginginkan saudara berhasil di dalam sekolah, supaya ada sesuatu kedudukan. Kalau ibu saudara mungkin mendidik, memberitahukan untuk belajar dan lain sebagainya, berusaha untuk mengantar ke sekolah dan lain sebagainya, karena menginginkan nanti ada sesuatu kedudukan. Bahkan di pelayanan pun, tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada di sebelah kanan dan di sebelah kiri daripada Tuhan. Amin saudara. Bagaimana ibu saudara membawa saudara untuk tetap teguh di dalam iman. Suatu contoh di dalam Alkitab, ibu yang mengasihi akan anaknya. Di dalam Alkitab pun banyak sekali cerita daripada ibu yang mana memberitahukan kepada anaknya bagaimana cara untuk hidup dan juga bagaimana cara untuk memilih pasangan hidup. Maka itu jangan kita marah kalau mami kita sedikit cerewet. Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 saudara. Ibu Lemuel, ibu Raja Lemuel memberitahukan bagaimana mencari akan istri yang cakap. Bukan hanya ayu saudara, tetapi yang bisa menyukakan, membanggakan, membawa kita kepada sesuatu kehidupan yang sukses. Inilah ibu. Inilah ibu. Maka itu biarlah setiap daripada kita boleh hari ini menghormati akan ibu kita. Jangan kita kecewa dengan apa kesalahan daripada ibu kita. Tapi biarlah kita melihat hal-hal yang mulia yang ibu kita berikan kepada kita. Amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa.